Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang evaluasi perangkat lunak. Lanjut. Oke. Kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama Novi Amanda Puspitasari, NIM 65, kemudian Aziz Fatih Fauzi, NIM 70, dan Fatin Lutfi Salman, NIM 71. Oke, apa isi dari evaluasi perangkat lunak ini? Yang pertama kami bahas adalah pengertiannya, kemudian ada prinsip, strategi pengujian. Oke, yang pertama itu pengertian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengujian perangkat lunak. Ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama itu pengujian adalah proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan kerusakan maupun kesalahan pada program. Yang kedua adalah kasus atau skenario uji yang baik adalah yang mempunyai tingkat kemungkinan tinggi untuk menemukan kerusakan yang belum ditemukan. Kemudian, pengujian dapat dikatakan berhasil apabila berhasil menemukan kerusakan yang belum ditemukan sebelumnya. Nah, dari sasaran di atas ya, mengimplikasikan adanya perubahan. Pengujian yang berhasil adalah pengujian yang tidak menemukan kesalahan maupun kerusakan. Apabila pengujian telah selesai dilakukan, maka hal ini menunjukkan adanya lunak dan rata tujuan pengujian. Oke. Kemudian yaitu tentang prinsip pengujian perangkat lunak. Ada serangkaian prinsip ketika melakukan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, semua pengujian mesti dapat ditelusuri hingga ke kebutuhan klien. Nah, hal ini memenuhi kriteria bahwa kesalahan yang paling vital dilihat dari sudut pandang klien adalah cacat yang mengakibatkan program gagal memenuhi persyaratannya. Kemudian yang kedua, supaya pengujian perangkat lunak bisa lebih efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen atau terpisah. Hal ini dimaksudkan supaya pengujian mempunyai tingkat kemungkinan yang tinggi dalam menemukan kesalahannya. Oleh sebab itu ya, pelaku yang mengembangkan perangkat lunak tersebut bukanlah orang yang paling tepat untuk melakukan semua pengujian perangkat lunak. Belum? Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengujian harus dimulai dari hal yang terkecil dan berkembang ke pengujian yang lebih besar. Nah, pengujian pertama kali berfokus pada modul individual perangkat lunak yang kemudian mengubah fokus pengujian pada kelas. Jadinya pada sistem secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, tidak memungkinkan melakukan pengujian yang mendalam. Nah, jumlah kasus maupun jalur permutasi pada program yang berukuran menengah hingga sangat besar sulit dilakukan pengujian secara mendalam. Namun, dimungkinkan untuk menguji logika program yang memastikan bahwa segala kondisi pada rancangan telah diuji. Kemudian yang terakhir, pengujian mesti direncanakan jauh dimulai segera ketika model kemudian dilengkapi model perancangan selesai dibuat. Dengan ini diharapkan semua pengujian dapat direncanakan dan dirancang sebelum semua kode diimplementasikan. Mungkin itu untuk prinsip pengujian perangkat lunak. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur-prosedur pengujian software atau perangkat lunak.
Dalam strategi pengujian perangkat lunak dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut. Sebuah perangkat lunak dimulai dari penentuan kebutuhan perangkat lunak, kemudian proses dilanjutkan ke dalam bentuk rancangan, dan akhirnya ke pengkodean. Strategi pengujian serupa dengan hal tersebut, dimulai dengan unit testing di pusat spiral, kemudian dilakukan integration testing, selanjutnya dilakukan validation testing, dan terakhir pada lingkaran terluar spiral lunak dan keseluruhan sistem diuji. Lanjut. Kemudian ada pendekatan strategi ke pengujian perangkat lunak. Pengujian merupakan rangkaian aktivitas yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Strategi uji coba ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengujian mulai pada tingkat modul yang paling bawah, dilanjutkan dengan modul di atasnya, kemudian hasilnya dipadukan. Yang kedua, teknik pengujian yang berbeda mungkin menghasilkan sedikit perbedaan dalam hal waktu. Yang ketiga, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek yang besar, suatu kelompok pengujian yang independen. Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi debugging termasuk dalam strategi pengujian. Lanjut. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi pada tahapan pengujian perangkat lunak mencakup serangkaian aktivitas dari penjaminan kualitas perangkat lunak yang meliputi kajian teknis formal, audit kualitas, dan kontrol, monitoring kerja, simulasi, studi visibilitasi, kajian dokumentasi, kajian basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian kualifikasi, dan pengujian instalasi. Lanjut. Selanjutnya, pengorganisasi pengujian perangkat lunak. Proses pengujian sebuah perangkat lunak sebaiknya melibatkan pihak independen yang secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan proses pengujian secara independen. Untuk itulah diperlukan Independent Test Group atau ITG. Peran dari ITG adalah untuk menghilangkan konflik of interest yang terjadi ketika pengembangan perangkat lunak berusaha menguji produknya sendiri. Walaupun seperti itu, sering terjadi beberapa kesalahan pemahaman berkaitan dengan peran itu. Antara lain satu, pengembang tidak boleh melakukan pengujian sama sekali. Pendapat ini tidak 100% benar karena dalam banyak kasus pengembang juga melakukan proses unit testing dan integration testing. Yang kedua, perangkat lunak dilempar begitu saja untuk diuji secara sporadik. Hal tersebut adalah salah karena pengembang dan ITJ bekerjasama pada kesalahan proyek untuk memastikan pengujian akan dilakukan. Sementara pengujian dilakukan, pengembang harus memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Yang ketiga, penguji tidak terlibat pada proyek sampai tahap pengujian dimulai. Hal tersebut salah karena ITJ merupakan bagian dari tim proyek pengembangan perangkat lunak, di mana ia terlihat selama spesifikasi proses dan tetap terlihat pada keseluruhan proyek besar. Lanjut. Ada masalah-masalah strategis. Masalah-masalah berikut harus diselesaikan bila pengujian ingin berlangsung sukses. Yang pertama, menspesifikasi kebutuhan produk pada kelakuan yang terukur sebelum pengujian dimulai. Strategi pengujian yang baik tidak hanya untuk menemukan kesalahan, namun juga untuk menilai kualitas program. Yang kedua, menspesifikasi tujuan pengujian secara perangkat lunak sheet, sasaran spesifik dari pengujian harus dinyatakan. Ketiga, mengidentifikasi kategori user untuk perangkat lunak dan membuat profilnya masing-masing. Pada beberapa kasus yang menggambarkan skenario interaksi bagi masing-masing kategori dapat mengurangi kinerja pengujian dengan memfokuskan pengujian pada penggunaan aktual produk. Membangun rencana pengujian yang menegaskan rapid cycle testing. Umpan balik yang muncul dari rapid cycle testing dapat digunakan untuk mengontrol kualitas dan strategi pengujian yang sesuai. 5. Membangun perangkat lunak yang tangguh yang dirancang menguji dirinya sendiri.
Perangkat lunak dapat mendiagnosis jenis-jenis kesalahan tertentu dan mengakomodasi pengujian otomatis dan pengujian regresi. Keenam, menggunakan tujuan formal yang efektif sebagai filter sebelum pengujian kajian teknis. Kajian teknis formal dapat mengungkapkan kesalahan seefektif pengujian hingga dapat mengurangi jumlah kerja pengujian. Mengadakan tinjauan formal dapat mengungkap inkonsistensi, penghapusan, dan kesalahan seketika dalam pendekatan pengujian. 8. Membangun pendekatan yang meningkat secara berkelanjutan untuk proses pengujian. Strategi pengujian harus terukur. Metrik yang terkumpul selama pengujian harus digunakan sebagai bagian dari pendekatan kontrol proses statistikal bagi pengujian perangkat lunak. Lanjut. Ada pengujian unit testing atau uji coba unit. Fokusnya pada verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul. Uji coba unit selalu berorientasi pada white box testing dan dapat dikerjakan paralel atau beruntut dengan modul lainnya. Pada pengujian unit terdapat prosedur pengujian unit. Sumber telah dikembangkan, ditinjau kembali, dan diverifikasi untuk sintaksnya. Maka perancangan test case dimulai. Peninjauan kembali rancangan informasi akan menyediakan petunjuk untuk menentukan test case. Karena modul bukan program yang berdiri sendiri, maka driver atau pengendali atau sub perangkat lunak harus dikembangkan untuk pengujian unit. Selanjutnya ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik yang sistematis untuk penyusunan struktur program pada saat dikerjakan uji coba untuk memeriksa kesalahan yang nantinya digabungkan dengan interface. Metode pengujian integrasi sendiri ada dua. Yang pertama ada top-down integration, merupakan pendekatan inkremental untuk penyusunan struktur program. Modul dipadukan dengan bergerak ke bawah melalui kontur hierarki, dimulai dari modul utama. Modul subordinat ke modul kontrol utama digabungkan dalam struktur, baik menurut depth first dan juga breadth first. Yang kedua ada bottom integration. Pengujian bottom up dinyatakan dengan penyusunan yang dimulai dan dicobakan dengan atomic modul, modul tingkat paling bawah pada struktur program. Karena modul dipadukan dari bawah ke atas, proses yang diperlukan untuk modul subordinat yang selalu diberikan harus ada dan diperlukan untuk sub yang akan dihilangkan. Kemudian ada pengujian validasi. Setelah semua kesalahan diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah validasi testing. Pengujian validasi dikatakan berhasil bila fungsi yang ada pada perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan pemakai. Validasi perangkat lunak merupakan kumpulan seri uji coba black box yang menunjukkan sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian ada pengujian alfa dan juga pengujian beta. Pengujian alfa dilakukan pada sisi pengembang oleh seorang pelanggan. Perangkat lunak digunakan pada setting yang natural dengan pengembang yang memandang melalui bahu pemakai dan merekam semua kesalahan dan masalah pemakaian. Kemudian ada pengujian beta dilakukan pada satu atau lebih pelanggan oleh pemakai akhir perangkat lunak dalam lingkungan yang sebenarnya. Pengembang biasanya tidak ada dalam pengujian ini. Pelanggan merekam semua masalah real ataupun imajiner yang ditemui selama pengujian dan melaporkan pada pengembang pada interval waktu tertentu. Kemudian ada pengujian sistem. Pada akhirnya perangkat lunak digabungkan dengan elemen sistem lainnya dan rentetan perpaduan sistem dan validasi tes dilakukan. Jika uji coba gagal atau di luar skop dari proses daur siklus pengembangan sistem, langkah yang diambil selama perancangan dan pengujian dapat diperbaiki. Pengujian sistem sendiri ada 4 tahap atau 4 jenis. Yang pertama ada recovery testing. Recovery testing sendiri adalah sistem testing yang memaksa perangkat lunak mengalami kegagalan dalam bermacam-macam cara dan apakah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat. Kemudian
ada security testing. Security testing adalah pengujian yang melakukan verifikasi dari mekanisme perlindungan yang akan dibuat sistem untuk melindungi dari hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga ada stress testing, yakni sebuah testing yang dirancang untuk menghadapi situasi yang tidak normal pada saat program diuji. Testing ini dilakukan oleh sistem untuk kondisi seperti volume data yang tidak normal, biasa melebihi atau kurang dari batasan, atau juga dari frekuensi yang sudah ditentukan. Yaitu tadi materi evaluasi perangkat lunak. Selanjutnya saya kembalikan ke Aziz. Oke, baik. Mungkin itu ya untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.